Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang beriman, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Madya Channel. Untuk di video kali ini, Madya Channel akan menunjukkan siapa sebenarnya pembunuh, pengebom, penjajah dan teroris yang sebenarnya menurut pandangan kitab suci masing-masing ya. Karena suatu ajaran itu bukan hanya banyak bicara, ngomong, tetapi tidak sesuai dengan pembuktian di dalam kitab suci masing-masing. Nah, di sini Madya buktikan ajaran yang membunuh, yang menjahat, yang sadis ini termuat di dalam kitab suci mereka. Jadi kalau ada apapun yang Madya tampilkan di sini, hujatan mereka pengikut penyembah Tuhan mayat di sini, maka otomatis terbantahkan. Karena ajaran itu sumbernya dari kitab suci masing-masing. Nah, di sini Madya tampilkan dasar-dasarnya di dalam kitab suci. Sambil kita melihat pembuktiannya di sini, kita akan review ya sekalian argumen dari orang yang bernama Sofiatul ini, salah satu penghujat ajaran Islam di Indonesia ya. Kita dengar dulu sambil nanti kita tanggapin, sambil silakan Anda menonton postingan ajaran membunuh di dalam kitab suci mereka. Kita go. Kalau kita sebagai bangsa Indonesia melihat ini, ya bahkan mereka bergerak begitu cepat ingin menggantikan Pancasila, ya ingin menggantikan dasar negara kita, dan mereka mencoba. Kemarin kita lihat ada satu waktu memperingati kemerdekaan Indonesia ya, kita melihat satu video mungkin ya Pak Pavel, anak-anak itu. Iya. Ya mereka mengatakan bahwa kemerdekaan ini yang memerdekakan adalah orang Islam. Ya kan? Iya. Jadi di brainwash sama anak-anak untuk melupakan sejarah ini putar balikkan, ya, sehingga mereka merasa bahwa suku-suku bangsa lainnya ataupun agama-agama lainnya tidak ada andil di dalam kemerdekaan ini. Padahal kemerdekaan ini adalah milik kita bersama, makanya Sumpah Pemuda itu melambangkan persatuan kita, ya, dari berbagai suku, berbagai bahasa, untuk menciptakan rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme ini mulai luntur ya ketika paham demokrasi reformasi ini dimasukkan. Jadi orang mulai bebas, ya, bebas, dan mereka mencoba menggantikan Pancasila. Tugas kita adalah berdiri, ya, berdiri membela Pancasila ini. Ini harga mati. Ini harga mati Pancasila. Nah, ini kalau kita sekarang flashback, sekarang kita melihat. Oke. Kita tanggapin dulu ya. Jadi gini. Jadi penyembah Tuhan mayat mati 3 hari ini mencoba untuk berlindung di balik posisi-posisi yang menguntungkan posisi dia. Artinya berlindung di balik kebangsaan lah, demokrasi lah, hal-hal lain. Sebenarnya dia mencoba untuk menggiring opini negatif terhadap ajaran Islam. Hanya saja dia berlindung di balik Pancasila, demokrasi. Kalau dari dulu, kalau umat Islam itu pingin hal-hal seperti itu terjadi, seperti yang dituduhkan si Sophia itu sudah dari dulu. Pembuktiannya Indonesia Islam lah selama ini mempertahankan Pancasila selama ini. Tapi Madya tidak korelasikan ke jalur demokrasi atau Pancasila, karena di sini hujatannya, fitnahan yang timbul adalah dari Sofiatul yang menggeneralisir ajaran Islam itu dengan membrainwash, dengan membuat sesuatu argumen yang jahat, asumsi yang liar terhadap ajaran Islam. Jadi sama dia sini hanya fokus kepada pengajaran ajaran Islam, tidak berbicara tentang demokrasi, Pancasila atau apapun yang berkaitan dengan kenegaraan. Tidak. Di sini Madya hanya menjawab hujatan-hujatan asumsi liar yang dilakukan oleh orang bernama Sofiatul ini terhadap ajaran Islam. Bila kita melihat di dalam kitab suci mereka, ajaran yang jahat, yang membunuh, yang semua termuat di dalam kitab suci mereka. Ini pembuktiannya gitu loh. Agar semua jelas ya, ini pembuktiannya. Kita sambil mendengar mereka ini, kawan-kawan, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku bisa melihat pembuktiannya di dalam kitab suci mereka. Kita lanjut. Oke, apa yang sudah kita lakukan? Kalau kondisinya sudah seperti ini bangsa Indonesia,
Ya, jaringan-jaringan ini sudah masuk, kita tidak tahu seberapa dalam mereka masuk ke dalam pondok-pondok pesantren ini, karena ini ideologi yang sudah di brainwash ya. Bahkan kita melihat kemarin buku-buku kurikulum setingkat SD kalau nggak salah ya, SD kelas 9 atau ini ya. Dari SD, dimasukkan- SMP, SMA Bu, ada Bu. Iya, sekolah-sekolah Islam ya, dimasukkan ideologi Alkitab palsu dan sebagainya. Ya, betul. Nah, ya, ini sangat-sangat berbahaya. Nah, tugas kita semakin berat, Pak, karena ini namanya ideologi itu kan beda, Pak, ya. Kalau orang misalnya percaya kepada alien, terus kita mau apa gitu loh? Dia percaya alien ada kok. Kamu mau tembak otaknya supaya dia nggak percaya. Karena yang kita perangi ini kan bukan tadi, Pak, bukan fisik, tapi suatu ideologi. Di mana ideologi ini mengatasnamakan Tuhan. Nah, ini berat. Makanya kemarin saya prihatin kalau kita lihat yang teror yang kemarin ya, suami istri yang dilakukan, kemudian yang terakhir seorang wanita ya, masih umur berapa, mungkin 20-an tahun atau yang masuk ke kepolisian terus nembak itu. Iya, iya. Kemudian Mudah ditembak oleh polisi ya. Dia meninggalkan surat wasiat ya. Saya mau ke surga ya, ini jalannya terbaik dari Allah dan sebagainya. Nah, Iya. kenapa bisa seperti itu, Pak? Karena ideologi. Sekali lagi, karena ideologi yang sudah di brainwash ke dalam otak. Ya, ini berbahaya, ini sangat berbahaya. Makanya kita sangat hati-hati mendidik otak kita. Maka di dalam Alkitab dikatakan kalau kamu tiap Sabat, ya, artinya tiap libur, tiap Sabtu, kamu harus duduk dengan anak-anakmu dan kamu harus Oke, kita tanggapin dulu ya. Nah, kita bisa lihat bersama ya bagaimana si orang yang bernama Sofian ini menuduh ajaran Islam dengan posisi-posisi yang sangat asumsi liar kepada Islam itu sendiri. Ini posisi menggeneralisir. Di dalam ajaran Islam dengan kitab suci Al-Qur'an dan Bible di sini mah ditampilkan pembuktiannya. Jahat mana, kejam mana dalam posisi pembunuhan dan kekejaman peperangan di antara Bible dengan Al-Qur'an, ini mah ditampilkan pembuktiannya. Karena di dalam Islam itu ajaran itu harus sesuai dengan kitab sucinya. Di dalam Islam sudah sangat jelas dilarang membunuh, dilarang membuat sesuatu yang merugikan bila tidak sesuai dengan Islam, seperti membunuh tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa alasan yang jelas. Islam boleh membunuh apabila diperangi, boleh membunuh bila menegakkan syariat Islam, seperti di dalam kitab Taurat itu ada hukum rajam. Itu memang dibolehkan merajam orang yang posisinya yang sudah dibenarkan dalam hukum-hukum itu yang diperintahkan. Nah, tetapi di sini Sofiatul, si orang yang mencoba penghujat Islam ini, menggoreng, mengasumsikan liar terhadap ajaran Islam yang sebenarnya dicontohkannya hanya perbuatan lokal seperti di Indonesia. Bicara Islam itu harus general, bukan hanya semata-mata yang ada di Indonesia, tetapi lihat di seluruh dunia. Kira-kira yang jahat, yang kejam selama ini, penjajah itu orangnya agamanya apa? Orang kafir. Penjajah itu lebih kejam daripada teroris. Karena kalau orang kafir menjajah itu membunuh jutaan orang. Anda bisa lihat pembunuhan yang dilakukan Amerika ngebom Jepang. Berapa ribu orang mati. Apakah ini Anda bisa samakan dengan teroris yang hanya membunuh beberapa orang, dan itu pun tidak diakui di dalam Islam bahwa itu ajaran Islam. Nah, sedangkan Anda bisa lihat, Anda membuat framing teroris ke ajaran Islam, Sofiatul. Ini jahat sekali tuduhan Anda. Sedangkan di dalam Bible Anda, kitab suci Anda bisa lihat ini dia tampilkan dengan dasar dan dalil-dalilnya. Ya, kita lanjut. menceritakan tentang Taurat ini, mengajarkan Taurat itu kepada anak-anak. Ya, harus dididik dari kecil untuk mengenal firman Tuhan yang benar. Dan saya teringat satu cerita, Pak. Ya, habis itu boleh ke Madia. Saya teringat satu cerita, ini kisah nyata, seorang Palestina kalau nggak salah ya, seorang Palestina. Dia punya anak kecil, masih kecil, ya, umur sekian tahun. Dari kecil anaknya ini dibawa naik gunung setiap hari, setiap pagi, dan suruh melihat pemukiman orang-orang Yahudi. Kemudian ayahnya ini mengatakan, itu musuhmu, itu orang-orang kafir, dan dengan membunuhnya kamu mendapatkan pahala dari Allah. Ini di brainwash setiap hari, Pak. Jadi setiap hari ini anak kecil dibawa. Akhirnya besar
besarnya dia betul-betul, karena itu dari kecil sudah dimasukkan ya ke dalam otaknya dia bahwa mereka adalah binatang ya, mereka layak untuk dibunuh ya. Dan itu kan didikan orang tua, Pak. Kita tahu sendiri anak-anak kecil itu kan kalau kita ngomong apa dia nurut ya kan, kita ngomong apa kan dia pasti nurut. Oke, nah inilah asumsi liar ya yang coba dikembangkan oleh Sopiatul yang jahat ini. Dia di sini coba untuk menggiring asumsi liar terhadap ajaran Islam dengan menuduh yang tidak-tidak, dengan menggoreng-goreng ajaran-ajaran yang sifatnya perbuatan itu individu yang nggak bisa dikorelasikan ke Islam, tapi dicoba. Melihat Islam itu lihat kitab sucinya. Ada nggak yang mengajarkan pembunuhan? Ada yang mengajarkan kekejaman, ada enggak? Nah, kalau pembunuhan dengan alasan yang jelas, ini sudah bisa kita lihat di dalam Bible Anda pun banyak sekali pembunuhan-pembunuhan, ya. Anda bisa lihat sendiri pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di dalam kitab suci Anda. Jadi sesuatu hal yang tidak logis ya. Coba Anda lihat di dalam Bible ini. Banyak sekali ajaran-ajaran yang Anda katakan di ajaran Anda tidak membunuh, ternyata di Bible banyak membunuh. Bahkan Yesus pun itu datang sesuai dengan informasi di kitab suci ini bahwa dia datang membawa pedang, bukan membawa damai. Ini fakta yang nggak bisa dibantah. Jadi kalau Anda mengkorelasikan ke ajaran, suatu ajaran itu harus merujuk kitab sucinya dulu. Baru Anda lihat perbuatan-perbuatan secara general. Ada nggak Islam berperang? Menyuruh membunuh dalam posisi mengatasnamakan Islam? Tidak ada. Kalau tanpa alasan yang jelas. Ya, kita lanjut. Tuh, karena anak-anak. Nah, bayangkan Pak, kalau ini di brainwash. Terus saya ingat Pak, ada satu, saya bisa cari beritanya, itu ada di channel saya ya. Jadi seorang dokter di Mesir, kalau Bapak tahu, dia mengkoreksi kurikulum di Al-Azhar University, ya di Kairo, Mesir. Di Al-Azhar itu ada satu buku yang merupakan buku wajib untuk mereka baca, di mana di dalam buku itu melegalkan pembunuhan kepada orang kafir dan memakan dagingnya atau kanibalisme. Dan dia masuk di channel TV. Ya kan? Ini sebenarnya asumsi mau membuat liar menuduh ajaran Islam itu pembunuh. Nah, padahal Anda bisa lihat di dalam Bible ini ratusan ayat yang menjelaskan banyak sekali informasi pembunuhan. Ini mah dia tampilkan ini dasar-dasarnya di dalam Bible. Nah, jadi posisi-posisi seperti ini melihat ajaran itu jangan perbuatan oknum. Lihat kitab sucinya. Sekali lagi, kalau mau lihat perbuatan agama itu benar apa tidak, lihat kitab sucinya. Bukan lihat perbuatan oknum. Karena kalau perbuatan oknum itu bisa terjadi di mana saja. Bukan hanya di Indonesia, di mana saja. Kalau Anda mau lihat perbuatan oknum, Anda lebih kejam penjahat, lebih kejam penjajah. Kalau mau lihat perbuatan oknum. Nah, kesalahan fatalnya Sopiatul ini, dia menggeneralisir sesuatu perbuatan oknum, dikorelasikan ke ajaran agama. Ini yang jahat sekali perbuatan seperti ini yang dilakukan oleh Sopiatul yang ini. Kita lihat kembali ya, dia menggiring opini ya, kita dengar. Nasional, ya dia berbicara di TV nasional, cukup heboh waktu itu di Mesir. Kita punya live show-nya ya dalam bahasa Arab tapi, dan kita terjemahkan. Kemudian dia mengatakan, inikah yang kalian pelajari? Gitu loh. Ini masuk dalam kurikulum Universitas Kairo, ya. Itu maksudnya buku yang resmi mereka baca, dimasukkan di dalam kurikulum mereka. Dan dia memprotes ini. Dia mengatakan, bayangkan generasi kita, kalau kita masukkan buku ini, ya, makanya mereka tidak heran gitu loh. Paham-paham radikalisme ini masuk. Karena apa? Apa yang kita baca, apa kita dengar, itu kan masuk ke kita, Pak. Ya, hati-hati, betul nggak, Pak Pavel? Iya, betul. Apa yang, ya kan? Sama seperti kita makan apa, ya jadi di kita, gitu. Apa yang kita masukkan di dalam otak kita itu, kalau kita masukkan kebencian, keburukan, ya. Nah, kebayang, ya, saya tanpa mendiskreditkan agama lain, ya, saya tidak bermaksud demikian. Tetapi kalau kita lihat misalnya ustadz-ustadz ya, ketika mereka khotbah, mereka mengobarkan kebencian Pak kepada orang kafir, mengutuki di dalam doa-doanya. Itu orang pulang dari masjid ya Pak, itu pasti hatinya begitu benci, begitu keras, ya. Kenapa? Karena ada damai, nggak ada damai. Ya, tidak ada damai. Pasti tidak ada damai. Kenapa? Karena dimasukkan adalah kebencian yang terus-menerus
di brainwash untuk membenci orang-orang yang berbeda agama dengan mereka. Ya, makanya kalau Oke. kita Nah, kita tanggapin dulu ya hujatan-hujatan penyembah Tuhan mayat tiga hari ini ya. Kan memang dari dulu kita nggak bisa pungkiri, memang tipu daya orang-orang kafir, orang yang jahat seperti Sofiatul ini yang menuduh berargumen jahat kepada Islam ini sudah terjadi dari dulu. Kita hanya menjawab sesuai dengan ajaran kitab suci. Karena kalau cuma ngomong-ngomong doang, artinya tanpa suatu kitab suci yang di dalamnya, itu ya Madya anggap omong kosong aja. Nah, di sini Madya tunjukkan dalil-dalil bahwa yang jahat, yang kejam itu siapa sebenarnya di dalam kitab suci. Islam memang membolehkan pembunuhan, membolehkan peperangan, tetapi ada dasar dan alasannya. Lain bila tidak ada dasarnya. Anda bisa lihat di 1 Samuel 15 ayat 3, di mana jadi pergilah sekarang, bunuhlah anak-anak, semua dibunuh. Bayangkan jahatnya ajaran mereka ini, jahat banget. Tetapi mereka menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan ustadz dengan mengatakan hal-hal yang tidak sesuai. Sedangkan di kitab suci mereka ternyata faktanya ini, ya, faktanya ini yang terjadi. Anda bisa lihat pembunuhan-pembunuhan yang mereka lakukan terhadap ajaran Islam sejak dari dulu. Nah, ini Anda bisa lihat fitnahan-fitnahannya. Oke, kita lanjut dulu. cek aja, ya. Nah, kalau beda dengan kita misalnya ke gereja, ya, disuruh mendoakan ini bangsa, mendoakan Bapak Jokowi, mendoakan presiden kita, mendoakan pemimpin kita, mendoakan orang-orang lain. Hati kita damai pulang ibadah. Nggak pernah kita mengutukin, orang-orang non-Kristen di sana ya, wah kalian begini. Saya kaget Pak ketika melihat doanya Habib Rizik. Bingung saya. Saya bingung. Itu sekelas Habib loh itu, Bu. Habib, ya. Habib Ya, ini, dan Bu. saya kaget ini kalau ada pendeta berdoa seperti itu di gereja mengutuki orang-orang non-Kristen, ya. Wah, heboh ya pasti. Tapi puji syukur, puji Tuhan, kami nggak pernah lakukan itu. Ya, justru kami berdoa bagi keselamatan bangsa ini supaya berita Injil, keselamatan, terang Tuhan itu sampai kepada Indonesia, itu yang kami doakan. Oke, kita tanggapin dulu ya. Ini kembali Sofiatul menggoreng-goreng doa-doa oleh Habib ya. Dalam posisi ini Habib Rizik yang pernah mendoakan orang-orang yang berbuat maksiat itu agar jangan sampai terjadi lagi, mengutuk orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, kalau di ajaran Sofiatul, orang yang berzina, orang yang memperkosa, orang yang membunuh, itu dibiarin, tidak dikutuk, tidak didoakan dia dalam posisi yang, ya, dalam posisi jangan sampai melakukan itu lagi. Di dalam Islam itu minimal mengutuk, ya, di dalam hatinya perbuatan yang jahat itu, kalau tidak mampu untuk memberantas dalam tangan ataupun lisan. Nah, kalau di ajaran mereka ini, kalau ada tempat-tempat bordir, pelacuran, itu dibiarin, nggak dikutuk, nggak didoain yang agar mereka meninggalkan kejahatan itu, mereka dibiarin. Ini ajaran Sofiatul nih. Jadi ajaran mereka tuh biarin aja, kalau ada maksiat, ada kejahatan, ada pembunuhan, itu dibiarin. Artinya nggak usah dikutuk, nggak usah didoain yang tidak baik agar mereka meninggalkan perbuatan zina, perampok, pembunuhan, pencabulan, atau posisi rumah bordir, pelacuran, itu dibiarin. Mereka membiarin. Ini bedanya Islam dengan ajaran Sofiatul. Bedanya Islam dan Sofiatul, kalau Islam itu minimal mengutuk perbuatan jahat, perbuatan biadab yang, kalau dalam Islam itu kalau ada perbuatan keji, perbuatan pelacuran, itu minimal dikutuk di dalam hati, tidak terima perbuatan seperti itu, agar tidak ada perbuatan itu menimpa. Karena Allah Subhanahu wa taala bila menurunkan suatu azab, maka semuanya bakal kena di suatu tempat itu, makanya dikutuk, jangan sampai terjadi. Nah, tapi kalau ajaran Sofiatul itu dibiarin, pelacuran, tempat rumah bordir, itu nggak usah dikutuk perbuatan seperti itu, dibiarin aja, biar mereka senang gitu loh. Ini menurut ajaran Sofiatul ya. Kalau mereka senang ajaran yang suka berbuat maksiat seperti itu, ya itu silahkan ya. Kalau dalam Islam nggak boleh. Kalau dalam Islam mengutuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Artinya perbuatan orang rumah bordir, misalkan tempat pelacuran didirikan di rumah sekitar Anda,
itu harus dikutuk. Dia jangan sampai terjadi, dilakukan, jangan sampai melakukan itu. Kalau di ajaran Sofiatul dibiarin pelacuran, tempat mabuk-mabuk, tempat ajaran yang jahat-jahat itu dibiarin. Makanya dia mencoba menggiring negatif ajaran yang dicontohkan oleh Habib Rizik, dibiarin, maksiat-maksiat itu dibiarin. Ya karena ya itulah ajaran mereka ya. Mereka membiarkan sesuatu yang seperti itu. Kita lanjut. Pernah kita diajar mengutuk karena Tuhan mengatakan dari mulut yang satu, dari sumber yang sama nggak boleh keluar dua mata air. Kalau kamu memberkati, kamu nggak boleh ngutuk. Ya, itu diajarkan di kitab kita. Nah, sekarang mumpung ada Madya. Kemarin Madya mengatakan kepada saya, Bu Sofiatul, tahu nggak urutan buku-buku yang ada otoritasnya? Apa itu? Saya katakan, saya nggak tahu. Quran, yang nomor 1. Yang kedua hadis. Kalau hadis bertentangan dengan Quran, hadis dibuang. Yang ketiga, sirah. Sirah bertentangan dengan hadis, sirah dibuang. Yang ketiga baru tulisan para ulama. Nah sekarang kamu bisa jelaskan kepada kita, Madya, ya, apakah paham radikalisme ya yang sudah terbukti masuk di dalam kurikulum dan di dalam pondok-pondok pesantren itu berhubungan apa sih sebenarnya kalian pelajari itu? Saya pengen tahu kalian tuh belajar apa sehingga bisa terbrainwash, paham radikalisme dan menganggap dengan membunuh orang kafir kalian bisa mendapatkan surga. Coba kamu jelaskan dulu, apa sih sebenarnya yang kamu pelajari itu? Oke, kita jawab dulu ya. Pertanyaan dari Sofiatul ini, dia mencoba untuk menggiring negatif kembali terhadap ajaran Islam. Membunuh di dalam ajaran Islam tanpa alasan yang jelas, maka orang itu sama dengan membunuh semua orang dan dosanya itu tidak terampun dan dosanya itu sangat besar. Dan ini posisi yang sangat dikutuk di dalam ajaran Islam, membunuh sesuatu yang tanpa dasar yang kuat seperti itu. Tetapi membunuh sesuai dengan posisinya yang dibenarkan dalam Islam, apalagi berjihad, itu dibenarkan. Dan ayat-ayat pembunuhan sebenarnya itu sudah cukup jelas yang mengatur di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang menggoreng-goreng masalah pembunuhan, masalah hal-hal yang seperti itu di dalam kitab suci, sudah jelas Islam. Islam membolehkan pembunuhan. Seperti orang yang melakukan narkoba aja di Indonesia ada hukum kok yang membolehkan ditembak orang yang melakukan kejahatan narkoba. Nah, itu padahal itu bicara kebangsaan loh. Masih boleh. Ya, apalagi Islam yang jelas orang yang berbuat dosa, melakukan yang tidak baik, itu jelas dibunuh. Nah, masalah itu dalam posisi sudah diatur. Nah, tetapi kesalahan fatalnya Sofiatul ini menggiring negatif hal-hal seperti itu yang sebenarnya di kitab suci mereka juga banyak sekali ayat-ayat yang membunuh. Ini mah dia tampilkan nih. Bantailah yang tidak percaya kepada Tuhan. Lihat di 2 Tawarik 15 ayat 12 sampai 13. Bunuhlah anakmu. Nah, ini di Zakaria ayat 13 Zakaria 13 ayat 3. Jadi di sini cuma dia contohkan pembunuhan-pembunuhan di dalam kitab suci mereka ini jauh lebih kejam daripada yang diinformasikan di dalam ayat Al-Quran. Kalau di Al-Quran tidak boleh membunuh anak-anak, membunuh binatang, membunuh orang tua. Kalau dalam perang itu ada etikanya. Nah, di dalam kitab suci mereka ternyata itu tidak termuat. Dan ini gambaran sudah bagaimana ajaran mereka ini gitu loh. Ini gambaran ajaran Sofiatul ini bagaimana gitu loh. Oke, saya kira untuk menjawab untuk periode volume di sini untuk saat ini sampai di sini dulu agar durasinya nggak terlalu panjang. Mari akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.